وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ustadz, saya baru saja di PHK dari kantor saya yang saya geluti beberapa bulan. Apakah ini adalah dari Allah? Jawabannya semuanya dari Allah. Semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ketika kita di PHK merasa rezeki berhenti. Asal kita mau berusaha, asal kita mau bergerak, rezeki pasti dapat. Yang mengatakannya pasti Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, melata di permukaan bumi, kecuali Allah pasti menjamin rezekinya ada. Maka bergeraklah, cari rezeki. Tidak mesti harus mencari rezeki itu harus jadi karyawan di sebuah perusahaan, harus menjadi karyawan di sebuah toko, harus menjadi karyawan. Enggak, cari. Makanya rezeki itu tidak mesti harus seperti itu. Ya walaupun di zaman kita zaman karyawan, zaman kita zaman perusahaan, tapi tidak mesti harus itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita jual? Sekali lagi, walaupun jualan pensil, lakukan. Kalau laku 1 kontainer sebulan, berapa rezekinya? Di Pekanbaru ada pedagang nangka. Nangka tahu? Nangka buat sayur. Jam 12 siang dia mengatakan sudah 3 trip. Saya cari dagang nangka ke pohon-pohon, saya jual habis, pergi lagi cari habis, pergi lagi cari, udah yang ketiga, baru zuhur. Dan masing-masing trip mencari saya dapat keuntungan bersih 100.000. Memang pakaiannya lusuh, memang di belakangnya ada gerobak, ada apa? Ada keranjang yang tidak nyaman untuk dilihat. Badannya pun penuh dengan getah. Tapi jam 12 siang dia sudah mendapatkan keuntungan bersih, dagangnya sebanyak 300.000. Kalau dikali 30 hari berapa duit? 9 juta. Boleh jadi gajinya itu melangkahi manusia-manusia berdasi. Ya, namun tampangnya memang nggak meyakinkan. Namun orang sekarang sungkan untuk cari pohon-pohon nangka, beli daripada orang yang punya pohon nangka, cari pisang, beli dari orang yang pohon pisang kemudian bawa ke pasar, cari kayu bakar jual ke pasar. Malu. Jadi usulan saya, cari gunting, setelah itu cari urat di diri Anda bernama urat malu. Potong urat malu ini. Bismillah, selagi halal kenapa tidak? Walau menjadi kuli angkut di pasar, ketika halal kenapa tidak? Yang penting halal. Ya, orang mengatakan sekarang halal sudah sulit, jangan, salah. Tidak benar sama sekali. Itu kaidah syaitan untuk menjerat kita masuk ke dalam hal yang diharamkan Allah. Masih terlalu banyak yang halal. Ya, ketika antum mencari rezeki seperti itu, yang penting adalah fahami bahwa dunia ini, hidup di dunia ini gampang, remeh. Tak perlu harus banyak untuk bisa hidup di permukaan bumi. Jangan Anda mengira kalau tidak dapat sebulan 5 juta kayaknya saya nggak bisa hidup. Jangan seperti itu. Hidup di dunia ini remeh, Pak. Kecil, saya katakan seperti itu. Antum beli 1 sisir. Kalau kami menamakan sisir, pisang sisir, 1 sisir. Di sini apa namanya? Sama, 1 sisir pisang. Kalau antum beli 1 sisir pisang, yakinlah 1 sisir pisang itu sudah bisa untuk sarapan pagi Anda sekeluarga. Untuk sarapan pagi sudah cukup. Lihat remehnya kehidupan dunia. Antum kemudian beli, ya, 10.000, 20.000 beli ubi kayu untuk makan siang sudah cukup untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari makan siang. Antum dan istri antum dan anak antum. Tinggal diolahnya begini, diolahnya begini. Kadang digoreng kayak keju gitu ya. Kadang direbus kayak apa gitu. Diolah. Sudah jadi makan siang. Kalau ataupun harus nasi, tak banyak. Paling hanya 3 piring nasi sehari dan semalam. Berapalah harganya? Sekarang ada yang jual 5.000. Lihat. Hidup ini tak sulit. Saking tak sulitnya, orang yang tidak pernah belajar, orang yang di negerinya tidak pernah ada listrik, yang tidak pernah ada sains dan teknologi bisa hidup. Di hutan lagi, bisa hidup nggak? Lihat orang-orang terisolir, tak ada, tak baca, tulis pun tak pandai. Hidup. Berarti remeh. Orang yang tidak berpendidikan saja bisa hidup.
Kenapa kita harus ragu dengan rezeki? Bismillah. Pernah lihat keong? Dalam 1 jam berapa lama dia berjalan? Seberapa jauh dia berjalan? Hanya 1 jam. 1 jam hanya berapa jauh dia berjalan? Ada rezekinya kok. Kenapa antum yang sanggup berlari tak yakin ada rezeki? Jangan putus asa. Hidup itu hanya remeh. Dan jangan harus berapa yang Allah berikan. Ya. Ketika sudah Allah berikan kepada kita rezeki, seberapa rezeki yang Allah berikan, didik istri kita, istri kita, anak kita, harus hidup seperti itu hidupnya. Sekelas rezeki itu hidupnya. Jangan harus lebih tinggi daripada itu. Kalau seandainya ternyata salam 1 bulan, ternyata rezeki kita kira-kira 1,5 juta, maka latih diri kita, latih istri kita, latih anak-anak kita, harus hidup dengan gaya rumah orang yang 1,5 juta. Gaya makan 1,5 juta. Ayahnya yang gajinya 1,5 juta. Pakaian ayah yang gajinya 1,5 juta. Seperti itu. Selaraskan. Memang awal-awal terasa berat, tapi jalani insya Allah aman. Yang menjadi sulit itu adalah gaji 1,5 juta, hidup ala 5 juta. Gaji 5 juta, hidup ala 10 juta. Gaji 15 juta, hidup ala 30 juta. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, dusta sana, dusta sini, korupsi sana, korupsi sini. Tipu sana, tipu sini. Untuk gaya hidup. Gaji 100 juta, ingin hidup digaji orang 1 miliar sebulan. Seperti itu. Tak ada batasnya. Namun kalau gaji kita 5 juta, sesuaikan. Rumah kita, rumah orang yang pantasnya gajinya 5 juta. Pakaian kita, pakaian orang yang pantasnya gajinya 5 juta. Masih ada loh pakaian di zaman kita sekarang dijual 35.000 1 lembar. Ada gak? Ada, banyak malah, 15.000 ada. Toh ketika kita balikan untuk anak kita, bagi anak yang penting baju baru, bukan harga. Lihatlah anak-anak kita, percaya tak percaya antum, kalau untuk perhatikan, bukan harganya, bukan anunya, yang penting baru. Dan kita pernah hidup juga dengan pola yang sedikit, akhirnya beli baju yang second dan semacamnya, pernah kita alami. Jadi seperti itu, jangan dipersulit hidup. Ya, wallahu a'lam.